Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai liabilities pada chapter 10. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami di sini ada yang pertama saya sendiri Doni Armanto, dan yang kedua ada Lisa Novita Ayangsari, yang ketiga ada Muhammad Ikro Zulfikar, dan yang terakhir ada Zonia Utari Puspitawati. Langsung masuk pada materi yang pertama. Di sini ada liabilities. Liabilities ini merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini atau entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi singkatnya, liabilities ini adalah kewajiban kita atau hutang kita kepada pihak lain yang disebut kreditor. Liabilities atau kewajiban di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kewajiban lancar yang biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau 1 periode, dan yang kedua kewajiban jangka panjang, di mana jangka waktu atau temponya di sini lebih panjang seperti namanya, dengan tempo lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai current liabilities. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit sebelumnya, current liabilities atau kewajiban lancar ini merupakan kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Kewajiban lancar di sini memiliki 2 kriteria. Yang pertama, kewajiban lancar ini dapat dibayar atau dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar maupun dengan membuat kewajiban lancar lainnya. Kriteria berikutnya yaitu kewajiban lancar ini diperkirakan harus dibayar dalam tempo 1 tahun atau periode siklus operasi perusahaan. Yang pertama itu ada hutang dagang. Hutang dagang itu orang yang membeli produk kita atau memakai jasa kita, tapi mereka membayarnya dengan hutang, tidak dengan cash tapi dengan kredit. Nah, yang kedua itu ada hutang wesel. Hutang wesel itu merupakan pinjaman berbunga dengan masa tagihan tuh kurang dari 1 tahun. Nah, yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Di sini tuh perusahaan itu telah menerima penghasilan, namun barang atau jasanya itu belum sampai ke tangan pelanggannya. Nah, itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. Yang keempat ada hutang gaji. Hutang gaji itu hutang yang masih harus dibayarkan untuk gaji atau upahnya para pegawai. Yang kelima itu ada hutang pajak. Suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu berbentuk sanksi administrasi, denda ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis dalam surat ketetapan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke notes payable. Notes payable tuh apa sih? Notes payable tuh bisa dibilang juga itu wesel bayar, yang merupakan tuh janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uangnya. Di sini tuh wesel bayar terbagi menjadi dua, yaitu wesel bayar dalam jangka pendek dan wesel bayar dalam jangka panjang. Nilai wesel bayar itu ditentukan dengan menghitung nilai kini pokok dan bunga kupon. Nah, jika ada diskon atau premium, maka akan dilakukan amortisasi selama masa berlakunya wesel bayar. Wesel bayar itu dapat diterbitkan dengan membeli bunga kupon atau tanpa memberikan bunga kupon. Obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dan diterbitkan oleh pihak kreditur kepada debitur. Obligasi ini biasanya berisi surat perjanjian
dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utangnya pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi tidak mendatangkan pertambahan jumlah pemilik karena obligasi adalah pinjaman. Kreditur tidak akan mengganggu hak pemilikan perusahaan dan juga tidak akan mengganggu pembagian keuntungan perusahaan. Namun, obligasi mengharuskan perusahaan membayar bunga yang akan menjadi beban perusahaan. Apabila perusahaan mengeluarkan obligasi, maka obligasi tersebut biasanya dijual kepada suatu perusahaan penjamin emisi yang disebut underwriter. Penjamin emisi inilah yang menjual obligasi kepada masyarakat. Dokumen atau akta yang memuat hak dan kewajiban perusahaan serta pemegang obligasi disebut perjanjian obligasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, obligasi berseri. Yang kedua, obligasi sinking fund. Yang ketiga, obligasi atas nama dan unjuk. Yang keempat, obligasi atas jaminan dan tanpa jaminan. Obligasi berseri yaitu obligasi yang terdiri dari beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo berbeda. Sedangkan obligasi sinking fund yaitu obligasi yang berasal dari dana khusus yang memang disisihkan untuk kebutuhan bisnis yang akan datang. Lalu, obligasi atas nama dan unjuk. Obligasi atas nama adalah obligasi yang mencantumkan nama pemiliknya. Sedangkan obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Yang terakhir yaitu obligasi atas jaminan dan tanpa jaminan. Obligasi atas jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan harta kekayaan perusahaan. Sedangkan obligasi atas tanpa jaminan adalah obligasi tanpa dijamin harta kekayaan perusahaan. Selanjutnya, tingkat bunga obligasi. Tingkat bunga obligasi dinyatakan secara pasti dan tercantum dalam perjanjian obligasi maupun sertifikat obligasi. Tingkat bunga ini disebut tarif bunga kontrak. Meskipun tarif bunga kontrak menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan, namun bukan berarti tingkat bunga itulah yang akan menjadi beban bunga yang harus ditanggung perusahaan penerbit obligasi. Tingkat bunga pasar merupakan tingkat bunga yang bersedia dibayar oleh debitur dan diterima oleh kreditur untuk pemakaian uang pada tingkat resiko tertentu. Tingkat bunga pasar ini berfluktuasi setiap hari sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran atas pinjaman. Apabila taksiran perusahaan sesuai dengan kenyataan dan tingkat bunga kontrak sama dengan tingkat bunga pasar pada tanggal obligasi diterbitkan, maka itu dapat dijual sebesar nilai pari atau sebesar nilai nominalnya. Namun, tingkat bunga kontrak seringkali tidak sesuai dengan tingkat bunga pasar. Akibatnya, obligasi sering dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal atau bisa juga dijual dengan harga di atas nilai nominal sehingga timbul apa yang disebut diskonto obligasi dan premi obligasi. Penjualan obligasi dengan diskonto. Diskonto merupakan selisih antara harga jual yang lebih rendah dengan nilai nominal obligasi. Diskonto atas utang obligasi terjadi apabila perusahaan menerbitkan atau menjual obligasi yang tingkat bunga kontraknya lebih rendah daripada tingkat bunga pasar. Investor akan menanamkan uangnya pada investasi apa saja yang akan memberi hasil setidak-tidaknya sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku. Oleh karena itu, jika tingkat bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga pasar, maka investor hanya akan bersedia untuk membeli obligasi tersebut dengan harga di bawah nilai nominalnya.
Selanjutnya ada amortisasi diskonto. Amortisasi diskonto ini berarti mengalokasikan selisih antara nilai nominal obligasi dengan harga pasar obligasi yang lebih rendah ke laba rugi pada periode sepanjang jangka waktu obligasi. Pengalokasian beban ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode tarif bunga efektif. Metode garis lurus ini merupakan metode amortisasi yang sederhana. Dalam metode ini dialokasikan dalam jumlah yang sama untuk setiap periode. Sedangkan metode tarif bunga efektif itu merupakan apabila perusahaan menggunakan metode tarif bunga efektif, maka jumlah beban bunga yang dicatat pada setiap periode akan berubah-ubah. Untuk menghitung jumlah beban bunga setiap periode, maka harus mengalihkan nilai buku obligasi awal periode dengan suatu tingkat bunga konstan. Tingkat bunga konstan ini tidak lain adalah tingkat bunga pasar pada saat obligasi diterbitkan. Dengan demikian, dalam metode ini, yang berperan penting adalah tingkat bunga pasar atau tingkat bunga yang berlaku di pasaran. Itulah sebabnya metode ini disebut metode bunga efektif atau bunga yang berlaku. Setelah beban bunga periode yang bersangkutan dihitung, selanjutnya dapat menentukan jumlah diskonto yang akan diamortisasi pada periode tersebut. Jumlah diskonto yang akan diamortisasi dihitung dengan mengurangkan jumlah bunga yang dibayar dari beban bunga periode yang bersangkutan. Selanjutnya, penjualan obligasi dengan premi. Apabila perusahaan menawarkan penjualan obligasi dengan tingkat bunga kontrak yang lebih tinggi dari tingkat bunga pasar pada tingkat resiko tertentu, maka obligasi tersebut akan dijual dengan premi. Hal tersebut berarti bahwa bunga yang diberikan oleh obligasi lebih tinggi dari bunga yang berlaku di pasaran. Oleh karena itu, obligasi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya. Selisih lebih antara harga jual obligasi dengan nilai nominal obligasi disebut premi obligasi. Yang terakhir ada utang bunga. Utang bunga yaitu biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami mengenai materi chapter 10 tentang liabilities. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.